Sosok yang menjulang tinggi turun ke atas Kempuala. Ini adalah Master Zerg. Tingginya ribuan meter. Dia benar-benar hitam. Dia memiliki sayap seperti jangkrik di belakangnya. Dia memiliki sepasang pupil mata emas dan 2 tanduk melengkung berwarna merah gelap di atas kepalanya. Semua area di seluruh Klanwala bergetar hebat. Zerg mata emas. Ini adalah yang mulia mata jahat bumi dari Zerg mata emas. Bagaimana dia bisa datang ke Klanwala saya? Di Klanwala, master seperti Gulimo, Konemo, dan Kibuman semuanya menunjukkan kengerian. Zerg bermata emas, ini adalah Zerg yang sangat menakutkan di suku Zerg. Itu jauh lebih kuat daripada Black Gold Zerg, dan itu sama sekali tidak di wilayah yang sama. Saya telah melihat Lord Evil Eye di Zun, tapi saya tidak tahu kenapa Evil Eye di Zun datang. Klanwala saya telah ketinggalan jauh. Mohon maafkan saya. Qiong buru-buru melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Apakah kamu pemimpin Klanwala? Berdiri dalam kehampaan, Evil Eye Divine Master langsung mengendalikan situasi seluruh camp. Pupil emasnya dengan dingin jatuh ke tubuh Qiong, seolah-olah dia bisa melihat menembus jantungnya. Kekuatan penguasa bumi langsung turun ke tubuh Jenderal Qiong, membuatnya merasakan kekuatan yang menakutkan datang, dan ada rasa sakit yang berdenyut di sekujur tubuhnya. Tapi dia tidak berani melawan, dia hanya berkata dengan ngeri, "Saya tidak tahu di mana suku Wala telah menyinggung Tuan Mata Jahat, dan saya juga meminta Tuan Mata Jahat untuk mengungkapkannya," kata Qiong. Kamu tidak tahu di mana kamu menyinggung kursi ini. Saya mendengar bahwa suku Wala Anda berkolusi dengan ras manusia dan mengkhianati Zerg saya. Cepat menjelaskan masalah Anda dengan jujur. Evil Eye di Zun berteriak dengan dingin. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, Tuan Mata Jahat. Qiong berkata kesakitan, tetapi hatinya tenggelam, karena dia tahu bahwa sesuatu terjadi ketika mereka mengikuti perintah Qin Chen, tetapi bagaimana Master Evil Eye Divine tahu? Tapi selain Klanwalanya, Black Gold Zerg dan yang lainnya di pasar gelap juga mengetahui beberapa berita tentang Qin Chen, tetapi Camilla dari Black Gold Zerg sudah mati, dan bahkan seluruh Black Gold Zerg telah terpengaruh oleh mereka. Dimasukkan, satu-satunya orang yang mengetahui hal ini sekarang haruslah penguasa bumi yang melacak mereka. Mungkinkah Lord Dimension lolos dari pelacakan? Jadi Lord itu menggunakan Evil Eye Earth Lord untuk menanyakan identitas Lord Dimension. Begitu pikiran ini keluar, Qiong langsung menjadi transparan. Dia terus melemah di bawah tekanan ini, dan kekuatan venerable di tubuhnya menurun dengan cepat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak tahu apa-apa sekarang, apa yang kamu ingin aku katakan?" Oke, bagus sekali, sepertinya kamu lebih suka suku Walamu dimusnahkan daripada menyerahkan orang itu. Mata jahat di Zun dengan dingin mendengus, dan matanya tiba-tiba menatap Gulimo dan orang-orang terhormat lainnya dari klan Wala, yang merupakan tulang punggung klan Wala. Kemudian nafas yang mengerikan segera membungkus mereka. Gulimo dan master lainnya tiba-tiba meraung kesakitan, dan di depan Evil Eye Earth Venerable, mereka bahkan tidak bisa melawan. Patriark benar, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda maksud. Saya benar-benar tidak berkolusi dengan orang-orang dari aliansi manusia, kata Gulimo kesakitan. Evil Eye di Zun benar-benar marah, bergemuruh, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan segera, roh jahat hitam yang mengerikan langsung terjerat dari tangannya, berubah menjadi awan hitam yang mengepul, menutupi Gulimo dan mereka. Karena kamu tidak mau mengatakannya, maka aku akan mencari jiwamu, tetapi kamu harus tahu bahwa sangat sulit bagimu untuk bangkit. Kata mata jahat dengan dingin, kekuatan hitam ini langsung menyelimuti banyak Zun dari suku Wala. Kamu, hentikan. Jenderal Qiong dengan marah berkata, melihat bahwa Zun bumi bermata jahat hendak mencari jiwa Gulimo dan lainnya. Yang mulia sangat berani. Tanpa izin kursi ini, Anda akan mencari jiwa Wala Zerg di bawah kursi ini. Siapa yang memberimu nyali? Antara langit dan bumi, amarah yang dingin terdengar, dan segera setelah itu,
energi iblis yang tak berujung datang dan menyelimuti dunia. "Siapa itu?" kata Evil Eye Divine Venerable tiba-tiba menoleh, dan dia melihat langit yang jauh, nafas yang kuat turun, dan energi iblis yang tak terbatas melonjak, seperti lautan luas, menyapu ke arah Evil Eye Divine Venerable. "Itu Mozu." Hati Evil Eye Dizun terkejut. Meskipun dia adalah master dari klan Golden Eye Zerg, dia jauh lebih lemah dari klan iblis. Jenderal Qiong juga kaget dan mendongak. Di atas langit tak berujung, aliran cahaya menyapu. Ini adalah sosok yang diselimuti energi jahat, memancarkan atmosfer ras iblis yang luas. Dan di samping orang ini, ada juga sosok dengan api iblis yang mengerikan di tubuhnya. Kekuatan ilahi yang luas tersapu, dan dia juga seorang penguasa bumi, tetapi Dizun ini mengikuti iblis muda di depannya. "Klan iblis mati," gumam Qiong menjadi bersemangat. Meskipun dia tidak tahu siapa orang di depannya, dia bisa merasakan nafas kuat iblis lawan. Ras iblis mati, yang merupakan ras teratas dalam ras iblis kedua setelah ras iblis abis, belum lagi ras Zerg bermata emas, bahkan ras puncak di antara ras Zerg mereka mungkin tidak berani melawan ras iblis mati. "Siapa kamu? Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak atas suku Wara di bawah komandoku?" kata tuan muda dari klan iblis mati menatap mata jahat itu. Evil Eye Dizun ini adalah anggota dari Golden Eye Zerg, dan siapa yang mulia? Kata Evil Eye Dizun menarik napas dalam-dalam. "Siapa saya?" "Anda bertanya siapa saya?" kata tuan muda dari klan iblis mati dengan dingin. "Tuan iblis, apakah Anda ingin budak tua mengambil orang ini untuk Anda?" kata tuan penguasa bumi di belakang mengambil langkah maju, bergemuruh, setiap inci ruang di seluruh kehampaan bergetar. Mata jahat Dizun memandangi pemuda di depan dengan kaget. Orang ini ternyata adalah putra iblis dari ras iblis mati. Tidak heran jika ada penguasa bumi yang mendampingi. "Mako sama, mungkinkah itu Tomoyu sama?" gumam orang-orang heboh satu persatu. Tak heran itu akan membela mereka. Ternyata Tuan Tomoyu, jadi suku Wala mereka pasti aman dan sehat. "Ya, itu benar. Kursi ini adalah putra suci iblis," kata Tomoyu menamparkan Evil Eye Dizun dengan keras, dan segera menerbangkannya hingga terbalik, dengan sedikit darah meluap dari sudut mulutnya. Penguasa bumi bermata jahat mengeluarkan raungan, dan nafas yang mengerikan bergegas ke langit. Dan ada rasa malu yang tak berujung. Sebagai master dari klan Golden Eye Zerg, dia ditampar oleh Tomoyu sendirian. Orang bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Langit dan bumi tiba-tiba runtuh, dan ada perasaan kehancuran kiamat. "Evil Eye Earth Sovereign, apakah Anda ingin ras Golden Eye Zerg Anda dimusnahkan?" kata Tomoyu tetap diam, hanya menatap dingin ke mata jahat Dizun, tanpa sedikit pun rasa takut. Jejak kemarahan melintas di mata emas Evil Eye Dizun. Putra suci iblis dari ras iblis mati adalah pewaris masa depan ras iblis mati dan sosok yang sangat penting dalam ras iblis mati. Jika dia membunuh orang ini sendiri, begitu ras iblis mati menjadi marah, dia khawatir itu akan persis seperti yang dikatakan pihak lain, dan seluruh ras Zerg mata emasnya akan dihancurkan. Langkah kaki Evil Eye Dizun tiba-tiba berhenti, tapi dia tidak berani bergerak. Terima kasih karena tidak melawan, jika tidak, hari ini akan menjadi tanggal kematianmu," kata sosok di belakang Tomoyu. Tetua klan iblis mati itu mencibir dengan murung. Tomoyu langsung menuju Jenderal Qiong, dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu Jenderal Qiong pemimpin suku?" kata Tomoyu. "Ya Tuan, itu bawahan," jawab Qiong buru-buru mengajak Gulimo dan yang lainnya untuk berlutut. Puluhan juta Zerg berlutut bersama, dengan momentum yang luar biasa. Mata Tomoyu sedikit kecewa. Dia datang ke sini untuk Qin Chen, tetapi di camp besar klan Wala, dia tidak merasakan sedikit pun nafas Qin Chen. "Tuan Tomoyu, junior ini tidak tahu kemana senior Demon Chen pergi. Ketika saya kembali dari pasar gelap, saya diincar oleh seorang master misterius. Senior itu menyuruh kami pergi dan menghadapi Tuan misterius itu sendirian.
Dan Evil Eye Earth Venerable dari Golden Eye Zerg ini juga ada di sini untuk senior itu. Jenderal Qiong buru-buru berkata. Wajah Tomoyu tiba-tiba berubah, dan tuannya dikejar sampai mati. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia segera meraih Jenderal Qiong dan berteriak. Lalu Qiong buru-buru melaporkan apa yang terjadi di pasar gelap ke Tomoyu. Banyak hal yang terjadi di pasar gelap sebelumnya bersifat rahasia, jadi dia tentu saja tidak bisa membicarakannya secara terbuka. Evil Eye Dizun tidak tahu apa yang dikatakan Qiong dengan Tomoyu. Dia hanya tahu bahwa itu tampaknya adalah sosok senior mereka. Kemudian dia melihat Tomoyu menembaknya dengan sangat marah. Sorot matanya penuh amarah. Evil Eye Dizun terkejut, dan dia bahkan tidak berani melawan. Dengan keras, Evil Eye Earth Zone sekali lagi dibanting, dan dengan keras, embusan energi iblis asli mengalir langsung ke tubuhnya, mengguncangnya, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan darah. Katakan, untuk apa kamu mencari senior? Tomoyu berkata dengan dingin. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Evil Eye Dizun menjawab dengan marah. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Mengapa Anda menyelidiki senior dari suku Wala? Siapa yang mengirimmu? Apa hubungan antara kamu dan penguasa bumi yang memburu senior di pasar gelap? Bentak Tomoyu. Evil Eye Dizun merasa ngeri, dan buru-buru menjelaskan, Tomoyu Demon, itu adalah Dizun dari suku Kryptonit yang memburunya. Orang ini dianggap sebagai teman baik saya. Dia tinggal di pasar gelap sepanjang tahun. Belum lama ini, dia datang untuk memberitahuku bahwa Wala telah mengkhianati aliansi iblis dan berlindung di Master Aliansi Manusia. Evil Eye Dizun seharusnya mengatakan semua yang dia tahu. Ketika Tomoyu mendengar bahwa pria berbaju hitam tidak dapat mengejar Qin Chen, dan Qin Chen melarikan diri ke kamp perbaikan biasa, jadi dia meminta mata jahat untuk menanyakan identitas Qin Chen, Tomoyu merasa lega. Klan Kryptonit, gumam Tomoyu. Dia lalu berkata, ingat, kamu tidak boleh memberitahu siapapun apa yang terjadi di sini hari ini. Jika Anda membocorkan berita apapun, Golden Eye Zerg Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan pijakan di alam semesta. Evil Eye Dizun tampak jelek, berbalik dan pergi dari sini. Tuan Iblis, harta karun Dewa Vientin akan segera dibuka, dan kita harus berangkat secepat mungkin. Jika tidak, saya khawatir kita tidak akan dapat mengejar gelombang pertama. Tetua klan Iblis Mati datang ke sisi Tomoyu dan berkata dengan hormat. Kalau begitu ayo pergi ke Vientin Gatsang. Jawab Tomoyu ragu-ragu dan berkata, dia tahu identitas Qin Chen, dan tentu saja tahu bahwa Qin Chen akan baik-baik saja untuk memasuki kamp perbaikan biasa, dan dari mulut Qiong, dia juga mengetahui bahwa Qin Chen juga telah memperoleh token Dewa Vientin. Dia pasti juga pergi ke Vientin Gatsang. Tomoyu menyerahkan token ke Jenderal Qiong, dan kemudian segera menghilang ke langit mengikuti lelaki tua itu. Dalam kehampaan tak berujung di kejauhan, Evil Eye Dizun meraung, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan aura pembunuh. Penghinaan, ini adalah penghinaan tanpa akhir. Guyi, kamu benar-benar membunuhku, jika bukan karena informasimu, bagaimana aku bisa dipermalukan hari ini? Siapa sangka klan Wala kecil ini memiliki latar belakang yang begitu dalam. Pergi ke Vientin God Store dulu, dan tunggu aku menembus surga suatu hari nanti, kata Evil Eye Dizun dengan dingin. Di medan perang 10.000 ras, banyak master di berbagai kamp berangkat satu demi satu untuk pergi ke alam rahasia Dewa Vientin. Dalam kehampaan tak berujung, Qin Chen juga terbang cepat, sosoknya seperti listrik, dan dia melihat beberapa informasi yang disembunyikan oleh Dewa Vientin, yang dia peroleh dari kamp perbaikan biasa. Alam rahasia Dewa Vientin sangat berbahaya. Selama setengah bulan penuh, Qin Chen mempelajari informasi itu sambil bergegas. Akhirnya, setengah bulan kemudian, di dunia tanpa batas, di daerah tertentu jauh di dalam medan perang 10.000 ras, Qin Chen mendekati tempat persembunyian Dewa di Vientin. Ini dekat dengan lokasi Vientin God Store, kata Qin Chen mendongak dan melihat gelombang badai mengerikan di kehampaan di depannya.
Di tengah badai tak berujung, ada pusaran besar. Diameter pusaran itu sekitar ratusan juta mil. Itu tersebar dengan cahaya warna-warni menyilaukan yang tak ada habisnya. Ruang di sekitarnya telah sepenuhnya terdistorsi. Tekanan yang dihasilkan oleh saluran pusaran itu tampak normal saja. Tapi yang kuat akan dihancurkan menjadi ketiadaan. Itu adalah lorong tersembunyi Dewa Vientine. Qin Chen berkata dengan lembut. Sebelum Qin Chen mendekati pusaran, dia merasakan aura mengerikan di kehampaan di sekitarnya.